杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Marcia Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah mendapatkan 3 harta rahasia berkualitas tinggi kali ini, Yangke tentu saja ingin memperbaikinya sesegera mungkin, dan untuk digunakannya sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Yangke menyingkirkan harta karun rahasia jiwa dan cerminnya terlebih dahulu. Memegang pelindung tulang di tangannya, kemudian dengan gerakan energi sejati, dia menyempurnakan secara bersamaan. Segera energi yang murni dan melonjak mengalir ke dalam pelindung tulang tanpa terkendali, sehingga sangat meningkatkan kecepatan pemurnian. Setelah waktu berlalu dengan cepat, dan Yangke telah mengasingkan diri di kamarnya sejak dia kembali dari pertempuran berburu harta karun hari itu. Kakak perempuan juga kembali sekali sehari. Dia tidak pernah mengganggunya. Dia hanya tidur dengan tenang dan beristirahat di sampingnya, dengan ekspresi damai. Di dalam mansion, kesedihan yang semula muncul akibat hilangnya tenaga kerja berangsur-angsur hilang. Orang-orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu dengan cepat berintegrasi ke dalam keluarga besar rumah Yangke. Saudari keluarga Hu juga menetap dengan tenang dan secara bertahap menjadi akrab dengan para pemimpin muda dari banyak kekuatan. Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa tertekan adalah mereka tidak bertemu Yangke dalam beberapa hari terakhir. Belum lagi mereka, bahkan Qiu Yiming orang nomor 2 di mansion, akan sangat sulit untuk bertemu Yangke. Tapi semua orang mengetahuinya, Yangke harus menyempurnakan harta rahasia yang baru diperoleh. 2 hari kemudian, Goye yang berjaga di depan bagian tengah sedang memejamkan mata untuk beristirahat. Ketika angin tiba-tiba bertiup di sampingnya, saat dia membuka matanya, dia melihat Ying Ciu menatapnya dengan penuh semangat. "Mengapa Anda di sini dan Anda tidak bersama Tuan Muda?" Goyi bertanya dengan curiga. Bagaimana keamanan Yangke harus menjadi yang utama, dan Ying Ciu selalu bertanggung jawab dan mengikutinya dengan cermat. Tuan Muda sedang mengasingkan diri dan keselamatannya pasti tidak ada masalah. Ying Ciu memikirkan lelaki tua di sebelah Yangke dan tidak mengkhawatir sama sekali. "Meski begitu, Anda tidak boleh gegabah." Goyi mulai menegur. "Jangan bicarakan ini." Ying Ciu tampak sedih dan berkata dengan suara yang dalam. "Saudaraku, saya bertemu dengan seorang ahli." "Seberapa tinggi?" Goyi tertegun. Para pejuang darah sudah sangat kuat. Tidak hanya mereka berasal dari keluarga yang, tetapi mereka juga memiliki kegilaan tiran darah. Oleh karena itu, pejuang darah selalu menjadi kelompok yang menetapkan tujuan mereka. Pemandangan yang lebih tinggi dari puncak, dan hanya sedikit orang yang bisa bergabung. Dapatkan kearifan mereka. Sangat tinggi. Ying Ciu berbicara dengan singkat dan padat seperti biasanya. Sangat tinggi? Goyi memutar matanya. Dia lebih santai ketika saudara-saudaranya berbicara bersama. Tapi karena Ying Ciu mengomentari orang itu seperti itu, jadi orang itu pasti sangat kuat. Jadi Goyi menjadi tertarik. Dia tidak tahu siapa yang ditemui Ying Ciu, tapi sebenarnya dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya. "Saya memperkirakan jika perkelahian benar-benar terjadi, Anda atau saya akan dikalahkan olehnya dalam 3 gerakan," kata Ying Ciu dengan wajah serius. Goyi membuka mulutnya lebar-lebar, sepertinya dia belum pernah mendengar pujian setinggi itu dari Ying Ciu. Dia tertegun beberapa saat sebelum dengan sungguh-sungguh bertanya, "Bagaimana jika kita menggunakan teknik kegilaan tiran darah?" "Kita bukan lawannya, paling banyak 10 gerakan."
di atas roh pengembara, berkeliaran ke puncak. Kentut! Goyi meludahi wajah Yingqiu, namun Yingqiu mengusap wajahnya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan serius, "Sungguh." Ekspresi Goyi menjadi aneh. Dia menatap Yingqiu dari atas ke bawah, tidak mau mempercayainya apapun yang terjadi. Bukannya mereka belum pernah menemukan orang kuat di puncak alam kenaikan abadi sebelumnya. Di antara kekuatan kelas 1, ada master di puncak alam kenaikan abadi. Setelah menggunakan teknik kegilaan tiran darah, baik Goyi dan Yingqiu telah mengalahkan para master di puncak alam kenaikan abadi. Karena seorang pejuang, betapapun kuatnya dia, memiliki batas kemampuannya. Jadi bagaimana dia bisa dikalahkan dalam 10 gerakan saat dia menggunakan teknik kegilaan tiran darah? Feng Sheng, pemimpin aula istana darah, juga tidak memiliki kemampuan ini. Feng Sheng adalah puncak alam kenaikan abadi terkuat yang pernah ditemui Goyi dalam hidupnya. Dan tidak ada prajurit alam kenaikan abadi dunia yang lebih kuat dari Feng Sheng. "Lihat saya sekarang." Yingqiu menegakkan tubuhnya dan memberi isyarat. "Apa yang Anda lihat?" Goyi mengerutkan kening dan tiba-tiba tampak ketakutan. "Ada apa dengan energi Anda yang sebenarnya?" Dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kutukan penyegel telah dicabut berkat bantuan Tuan itu. Bagaimana mungkin? Goyi sangat terkejut. Jelas ini baru 2 hari dan kutukan penyegelan telah dicabut dalam 2 hari. Metode aneh macam apa ini? Namun energi sejati Yingqiu memang mengalir melalui meridiannya, tidak menunjukkan tanda-tanda di penjara. Bahkan jika Goyi tidak dapat mempercayainya, dia harus mempercayainya. "Siapa itu?" Goyi akhirnya bertanya tentang master itu. Yingqiu melihat sekeliling, melambai padanya dan berbisik di telinganya. "Orang tua itu." Goyi tertegun. Dia juga tahu bahwa Meng Wuya sangat kuat, tapi dia tidak menyangka kalau dia begitu kuat. "Itu dia. Saya masih sedikit bingung sekarang." Yingqiu terus menggelengkan kepalanya, merasakan sulit menerima kenyataan ini. 2 hari yang lalu, dia juga memiliki mentalitas memperlakukan kuda mati sebagai dokter yang masih hidup dan bertanya pada Meng Wuya. Tapi hari ini benar-benar berhasil. Kalau dipikir-pikir, lelaki tua itu menyodok dirinya sendiri beberapa kali dengan santai dan kemudian mengajarinya serangkaian teknik menghirup dan menghembuskan nafas. Saat dia menarik dan menghembuskan nafas, mantra penyegelnya runtuh dalam keadaan linglung. Karena itulah Yingqiu mengira dia sedang bermimpi. Baru kemudian dia tahu bahwa apa yang orang tua itu katakan 2 hari yang lalu, bahwa dia memiliki banyak penelitian tentang metode pengurungan, bukanlah omong kosong. Dan ini lebih dari sekedar banyak penelitian yang menunjukkan jelas dia memiliki pencapaian yang sangat mendalam. "Saudara Goyi, akhirnya saya mengetahui bahwa ada banyak orang misterius di rumah ini." Yingqiu menghela nafas dalam-dalam. "Saya juga menemukannya." Goyi mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Jelas tidak perlu dikatakan lagi, Meng Wuya bisa memecahkan kutukan penyegel Yuan Kaisar Jiushou. Segera setelah dia diberitahu dan metodenya sangat mencengangkan. Sepasang saudara perempuan yang baru datang juga sangat aneh. Mereka jelas hanya berada di alam Yuan sejati tingkat 8, tetapi baik Yingqiu dan Goyi merasa bahwa jika mereka bertarung, mereka tidak akan kalah dengan orang kuat yang berada di alam kenaikan abadi biasa. Bahkan master alam kenaikan abadi tingkat ketiga dan keempat bukanlah tandingan mereka. Dan kakak perempuan tuan muda itu yang mengenakan kerudung, dia keluar masuk ruang alkimia sepanjang hari, dan kemudian ruang alkimia dapat menghasilkan semua jenis ramuan bermutu tinggi dengan pola alkimia. Dan pil tingkat misterius sudah menjadi hal biasa di rumah Yangke. Selain itu, peningkatan kekuatan wanita ini juga luar biasa. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia hanya berada di batas kenaikan abadi tingkat pertama.
Tampaknya dia baru saja menerobos. Dalam sekejap mata, dia berada di batas gerakan abadi tingkat kedua. Dalam beberapa hari, dia telah sepenuhnya stabil. Dia akan segera mencapai batas gerakan abadi tingkat kedua. Sekarang dia telah dipromosikan ke alam kenaikan abadi tingkat ketiga, dan mereka belum pernah melihatnya berlatih dalam pengasingan sama sekali. Tapi kenapa kultivasinya bisa berkembang begitu cepat? Terlebih lagi, setelah meminum ramuan itu, para wanita muda Dimension juga terlihat sama. Dari hari ke hari, dengan perubahan yang mencengangkan. Para pria menjadi semakin tampan dan para wanita menjadi semakin berembun. Masing-masing sepertinya terlahir kembali. Meskipun kemajuan kekuatannya tidak terlalu besar, wanita bertopeng itu sangat menakutkan. Tapi dia juga jauh lebih cepat dari biasanya. Dan yang paling misterius tidak diragukan lagi adalah tuan mereka sendiri. Luka Goyi dan Ying Jiu telah lama sembuh. Tidak hanya luka mereka yang telah sembuh, tetapi semua luka tersembunyi yang tertinggal di masa lalu juga telah hilang. Bahkan Seisun yang bergabung kemudian berkata bahwa dia merasa segar akhir-akhir ini. Penyakit tersembunyi menghilang dan kecepatan kultivasi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan semua ini pasti disebabkan oleh sedikit ramuan tingkat bumi yang diambil tuan muda untuk dirinya sendiri dan orang lain. Tapi mereka tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Apalagi caranya sendiri bisa dibilang hampir ajaib. Dari awal pertarungan perebutan warisan, ia telah melakukan banyak jurus luar biasa yang membuat Goyi dan Ying Jiu semakin terkesan. Konon bakatnya muncul dari generasi ke generasi, tapi kenapa banyak sekali bakat aneh dari generasi ini? Dan mereka semua berkumpul di sekitar Yangke. Saudari Goyi, sepertinya saya akan mencapai alam gerakan abadi tingkat ke-9 sebentar lagi. Sudut mulut Ying Jiu sedikit terangkat. Hah? Saya juga? Goyi tidak mau kalah. Apakah kita pernah berkultivasi begitu cepat sebelumnya? Ying Jiu menatap lurus ke arahnya. Tidak. Goyi mengurutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang ingin Anda katakan? Menurut saya agak tidak biasa. Jika begitu banyak orang aneh berkumpul di sekitar tuan muda, apakah mereka yang berkumpul di sini atau tuan muda yang menciptakannya? Kata Ying Jiu penuh arti. Ekspresi Goyi terkejut dan wajahnya menjadi ngeri. Setelah diingatkan oleh Ying Jiu, dia tiba-tiba tersadar. Karena tidak ada alasan mengapa semua orang yang berkumpul di satu rumah tuan muda. Dan ketika tuan muda dan wanita muda pertama kali datang ke rumah, mereka tidak menunjukkan banyak hal yang luar biasa. Meskipun kualifikasi dan kultivasi mereka lebih kuat daripada orang-orang biasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua orang tampaknya menjadi sangat berbakat. Dan selama periode ini, satu demi satu orang di dalam rumah berhasil menembus kemacetan dan dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Namun jika dikatakan Yangke yang menciptakannya, bagaimana cara dia menciptakannya? Bahkan kolam Hualong milik keluarga Yang tidak memiliki fungsi yang jelas jika dibandingkan dengan metode tuan muda mereka. Pada saat ini, di ribuan mil jauhnya dari kota perang, lantai 2 sebuah restoran kota batu, kota penuh dengan tamu dan bisnis berkembang pesat. Sekarang lebih dari selusin meja 8 dewa dipenuhi dengan prajurit yang lewat yang datang untuk makan dan minum. Di atas meja dekat jendela, seorang pria parobaya yang tampak kurus seperti kulit dan tulang. Duduk di sana dengan acuh tak acuh. Mejanya dipenuhi dengan botol-botol anggur besar dan kecil. Setidaknya puluhan botol anggur. Pria parobaya itu memandangi jumlah anggur yang mencengangkan. Bahkan setelah minum begitu banyak, wajahnya tidak marah dan jantungnya tidak berdetak. Dan dia hanya melihat orang-orang di jalan di bawah dari tempat duduknya. Sekali lagi, saya melihat seorang pejuang dengan kekuatan yang lebih besar. Mata yang berdebar-debar tidak bisa menahan semburan cahaya dingin. Seolah-olah seekor binatang lapar telah menemukan daging segar dan ingin memakannya hidup-hidup.
Namun ada ekspresi keraguan-raguan di wajahnya dan butuh beberapa saat sebelum perlahan menjadi tenang. Dia tidak bisa menahan nafas dan dia mengambil botol anggur di depannya dan minum banyak-banyak. "Saya akan mati kelaparan," pria parubaya itu bergumam pelan, dengan sepasang mata jahat yang berkeliaran di sekitar para tamu di lantai 2. Suara aneh dan sangat tertahan terus keluar dari tenggorokannya. Ekspresi wajahnya terus berubah, seolah-olah dia menahan jin bodoh di hatinya yang berantakan. "Lebih baik pergi ke tanah jahat Changjun. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau." Pria parubaya itu menghela nafas lagi. Saat ini pelayanan membawakan anggur tua satu demi satu, kemudian dengan cepat mundur ketakutan. Saat mendekati pria parubaya kurus yang tampak seperti hantu ini, pelayan selalu merasakan bahaya, bahwa nyawanya tergantung pada seutas benang. Sepertinya pria parubaya ini akan berubah menjadi hantu kapan saja dan menelannya dalam satu tegukan. Tepat ketika pria parubaya itu terlihat tidak bahagia dan tertekan, terjadilah percakapan di sebelahnya. Dan dia berbicara tentang pertempuran berburu harta karun beberapa hari yang lalu. Orang-orang yang mengobrol menggambarkan adegan pertempuran berburu harta karun dengan jelas dan gamblang, seolah-olah mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. "Anda tidak tahu kan, putra nomor 1 di Zhongdu bukan lagi Liu Qing dari keluarga Liu." "Seseorang mengalahkan Liu Qing?" Semua orang terkejut. Dia tidak mengalahkannya, hanya saja putra bungsu dari keluarga yang mengandalkan kekuatannya di alam Yuan sejati tingkat 8, dan dia berhadapan dengan Liu Qing dalam 2 gerakan dan tidak kalah. Liu Qing berada di alam kenaikan abadi tingkat ketiga. Dalam hal kekuatan, ada kesenjangan yang sangat besar, tetapi dia masih bisa diimbangi secara merata. Ketika tuan muda itu tumbuh setinggi Liu Qing, dia pasti akan mampu mengalahkannya. Apakah ini nyata? Tentu saja, berita ini benar sekali. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan muda itu sangat mengesankan. Dia masih muda dan telah cukup berkultivasi untuk memiliki lebih dari selusin pembantu kelas 1 di bawah komandonya. Lihat, di pertempuran untuk merebut putra yang sah ini, dia mungkin yang akan tertawa terakhir. Tidak bisa. Bukankah dikatakan tuan muda tidak punya koneksi? Apakah dia mengira berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Pertama-tama tunjukkan kelemahan musuh, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Siapa yang bisa melawan? Saya ingat tuan muda termuda. Apakah namanya Yangke? Iya, buka saja tuan muda. Begitu pria parubaya itu mendengar kata Yangke, dia yang sedang minum banyak tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat ke sana. Sepertinya telah tertarik dengan hal ini. Karena percakapan di meja itu tidak disembunyikan, dan tentu saja semua orang di lantai 2 dapat mendengarnya. Kemudian seseorang segera membalas dengan sinis. "Apa yang Anda tahu? Tuan Liu jelas tidak mengerahkan seluruh kekuatannya hari itu, jadi Yangke bisa mempertahankan 2 gerakan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri saat itu. Tapi tahukah Anda apa yang dikatakan Tuan Muda Liu?" Dia tertawa kecil, lalu dengan tenang berkata, Tuan Muda Liu berkata, "Yangke, Anda bukan tandingan saya, dan saya akan menunggu Anda tumbuh dewasa. Kemudian kita bisa bertarung dengan baik." Master di Zhongdu seharusnya melakukannya. Dengan kemurahan hati dan sikapnya, dia hanya menerima dan menyerah. Jadi menurut Anda, apakah Yangke benar-benar luar biasa? Prajurit yang berbicara sebelumnya tiba-tiba merasa tidak yakin. Itulah yang dikatakan Liu Qing. Jika langkah ketiga dikalahkan, tidak pasti siapa yang akan menang. Yangke sekarang menjadi orang nomor 1 di Zhongdu. Kentut! Pertengkaran antara keduanya dengan cepat menyebar. Sekarang para pejuang dari seluruh dinasti Han memperhatikan pertempuran untuk merebut warisan dan tentu saja memiliki gagasan mereka sendiri tentang tren dan situasi masa depan dari pertempuran untuk merebut warisan.
Jadi dalam waktu singkat, para prajurit di seluruh lantai 2 dibagi menjadi 2 kubu dan mereka berisik. Sekarang hanya pria parubaya di dekat jendela yang tersisa, tertawa dengan suara pelan dan tidak berkata apa-apa, tapi cahaya yang terpancar dari matanya menjadi semakin berbahaya dan menakutkan. Karena semua orang berdebat lama sekali, tetapi tidak ada hasil. Prajurit yang berbicara di awal tersipu dan lehernya tebal. Dia berbalik dan melihat pria parubaya itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. "Hai orang itu, katakan pada saya siapa orang nomor 1 di Yongdu sekarang? Anda ingin saya memberitahu Anda?" Pria parubaya itu tampak terkejut dan bertanya dengan heran. "Ya, saya ingin Anda memberitahu saya. Melihat Anda pendiam, Anda jelas punya pendapat sendiri. Mari kita semua mendengarkan, tapi di usia Anda menyebut diri Anda orang tua seperti apa?" Semua orang tidak bisa menahan tawa, bertanya-tanya apakah pria parubaya ini suka mengandalkan usia tuanya untuk memamerkan usia tuanya. Tiba-tiba ada keheningan di lantai 2. Semua orang menatap pria parubaya itu menanyakan pendapatnya. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, merenung sejenak, kemudian berkata, "Jika Anda benar-benar ingin saya mengatakannya, orang nomor 1 di Yongdu pastilah Tuan Muda Yangke. Bukan hanya dia nomor 1 di Yongdu, dia juga akan menjadi orang nomor 1 di dunia di masa depan." Semua orang tercengang. Bahkan sekelompok orang yang mendukung Yangke merasa pria parubaya itu sedikit bingung dan diam-diam menggelengkan kepala. Agak dapat dipercaya untuk mengatakan bahwa Yangke adalah orang nomor 1 di Yongdu saat ini, tetapi mengatakan bahwa dia akan menjadi orang nomor 1 di dunia di masa depan. Dan itu terlalu berlebihan. Karena meskipun tidak ada batasan untuk seni bela diri dan sejauh ini, tidak ada satupun master top di atas alam dewa yang berani mengklaim dirinya tak terkalahkan. Orang gila. Prajurit yang optimis terhadap Liu Qing memiliki ekspresi jijik di wajahnya. "Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Orang bodoh macam apa yang ke itu? Dia sebenarnya adalah orang nomor 1 di dunia di depan." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membeku, seolah tenggorokannya tersangkut oleh kekuatan tak terlihat, dan dia tidak dapat berbicara lagi, sehingga semua orang menoleh untuk melihatnya, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kemudian wajah prajurit itu menjadi sangat gelap dalam sekejap, seolah-olah dia telah diracuni. Matanya dipenuhi dengan mata merah, dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Saat berikutnya, semburan energi yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba terbang keluar dari atas kepala pria itu, berputar beberapa kali di udara dan menuju ke pria parubaya di dekat jendela. Pria parubaya itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan energinya langsung ke perutnya. Anehnya, tubuh kurus pria parubaya itu tiba-tiba mengembang membentuk lingkaran. Setelah menelan energi tersebut, meski masih kurus, namun tidak seseram sebelumnya. Pada saat yang sama, dengan jatuh ke tanah, prajurit berwajah gelap itu jatuh ke lantai, tak bernyawa. Segera rasa dingin muncul dari hati semua orang, membuat semua prajurit merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, karena tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Tetapi siapapun yang melihat pemandangan itu sekarang tahu dengan jelas bahwa tangan dan kaki pria parubaya itulah yang menggambarkannya sebagai sesuatu yang menakutkan. Karena aura menakutkan, dingin dan ganas tiba-tiba meletus dan menyelimuti seluruh restoran. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya sedikit dan tawa yang aneh dan sulit diatur datang dari tenggorokannya. Tawa itu mengenai telinganya dan darah setiap prajurit mendidih dan memerah. Tampaknya pada saat ini darahnya direbus oleh api yang menyala. Segera tawa itu semakin keras, semakin liar dan sangat aneh. "Saya lapar, kalian bertabrakan, saya akan bersikap kasar. Jika Tuan Muda mengejar saya akan punya alasan." Pria parubaya itu mengatakan ini tanpa bergerak. Segera sekelompok cahaya seperti mawar merah yang mekar meledak di tubuh para pejuang. Organ dalam mereka tumpah dan darah menutupi tanah.
Setiap kali seseorang meninggal, energi yang terlihat terbang keluar dari mayat yang rusak, pergi dan ditelan oleh pria tua itu. Tiba-tiba tubuh kurus pria parubaya itu juga membengkak dan lambat laun menjadi sedikit lebih tampan. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah cahaya dingin di mata sipitnya. Dalam sekejap, lantai 2 restoran itu berubah menjadi keberadaan Sura yang seperti neraka, dan lebih dari 20 prajurit tewas. Mereka yang selamat gemetar, bahkan tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk melawan. Mereka memandang pria parubaya dengan ekspresi memohon di wajah mereka dan hampir menangis. "Saya belum kenyang." Pria parubaya itu menepuk perutnya dan melihat aktivitas selusin orang yang masih hidup dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Setelah ditatap olehnya, semua orang langsung jatuh ke tanah, bersujud dengan penuh semangat dan terus memohon ampun. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan entah kenapa, dia tidak membunuh mereka semua. Dia hanya bergoyang dan berubah menjadi kabut hitam, menghilang dari pandangan semua orang. Setelah dia pergi, mereka yang selamat saling memandang dengan bingung, karena mereka tidak tahu bagaimana orang kejam ini bisa membiarkan mereka pergi. Dilihat dari kekejaman yang dia tunjukkan, dia tidak akan cemberut jika dia membunuh lebih dari selusin orang. Tapi dia tidak melakukannya. Setelah saling memandang, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa kelompok orang yang masih hidup sepertinya adalah kelompok yang mendukung Yangke tadi. Sedangkan mereka yang menentang Yangke semuanya sudah mati. Jadi semua orang yang mendukung Yangke merasa sedikit beruntung karena bisa selamat dari bencana tersebut. Melihat lingkungan yang tragis dan berdarah, semua orang menjadi pucat dan mereka memuntahkan semua makanan yang baru saja mereka makan. Meskipun para pejuang ini menjilat darah dari pedang mereka dan menggantungkan kepala mereka diikat pinggang, tapi tak satu pun dari mereka yang pernah melihat pemandangan mengerikan seperti itu, karena mereka yang meninggal hampir hancur berkeping-keping, seperti daging cincang. Di luar kota batu, kabut hitam tiba-tiba muncul. Pria parubaya itu perlahan menunjukkan perilakunya, memandang ke kota perang ribuan mil jauhnya, dengan senyum sinis di wajahnya, dan berbisik pelan. "Saya belum pernah melihat tuan muda setelah sekian lama. Jika saya pergi seperti ini, apakah itu akan membuatnya takut?" Memikirkan Yangke, ekspresi pria parubaya itu sedikit rumit. Sebenarnya hubungan antara dia dan Yangke tidak begitu harmonis. Saat pertama kali mereka bertemu, dia menggunakan tubuh jiwanya untuk mencoba mengambil tubuh Yangke. Namun meskipun dia tidak pernah ingin dikekang olehnya, tapi dia ditanam tanda jiwanya sehingga dia dikendalikan. Kemudian dia menjalin masa perbudakan. Pria parubaya itu tampak patuh dan setia. Namun nyatanya, dia selalu ingin melepaskan diri dari perbudakan dari Yangke dan memulihkan diri. Namun seiring berjalannya waktu, pria parubaya itu menemukan potensi besar yang tersembunyi dalam diri Yangke. Meskipun ingatannya belum banyak pulih, dia tetap memiliki pandangan yang tajam bahwa Yangke tidak seperti prajurit biasa, diselimuti berbagai aura misterius. Bahkan jika dia menghabiskan waktu bersamanya siang dan malam, pria parubaya yang tidak dapat melihat melalui misteri ini dan malah menjadi semakin bingung. Baru kemudian, apakah dia secara bertahap menahan pikirannya dan diam-diam menantikan pertumbuhan Yangke. Kemudian setelah menemukan tubuh iblis ini di bawah aliran naga yang terperangkap, tuan muda menjadi lebih lega karena membiarkan jiwanya menguasainya. Sejujurnya, dia sedikit khawatir saat itu. Khawatir Yangke akan meragukannya. Jika dia tidak mengizinkannya untuk mengambil alih tubuh iblis saat ini, maka dia akan sangat membencinya dan mencoba melepaskan kendalinya. Untungnya, Yangke justru mengizinkannya, yang membuatnya menangis dan bersyukur saat itu. Memikirkannya dengan hati-hati, Yangke tampaknya memperlakukan saya dengan baik. Jadi hanya untuk tubuh iblis ini, dia harus lebih banyak membantunya. Bagaimanapun, Yangke masih memiliki tanda di jiwanya. Jika dia menyinggung perasaannya, mungkin dia hanya akan dihancurkan pada akhirnya.
Setelah membulatkan hati dan pikirannya, ekspresi pria parubaya itu menjadi tegas dan dia tidak lagi ragu-ragu. Namun sepertinya agak tidak pantas pergi ke sana sendirian seperti ini. Jika Tuan Muda bertanya kepada jenderal, apakah mungkin untuk memberitahunya bahwa dia tinggal di tanah Changyun dan melupakan perjanjian yang terukir di dinding batu. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, pria parubaya itu dengan cepat menyebarkan kekuatan spiritualnya yang besar. Niat awal dia hanya untuk melihat apakah ada alasan di sekitar yang bisa saya gunakan. Tapi ketika kesadaran spiritual menyebar, kesadaran spiritual pria parubaya itu tiba-tiba berfluktuasi sejenak, seolah-olah dia berada di suatu tempat di kejauhan. Karena gelombang jiwa yang familiar datang, jadi ekspresi pria itu tidak bisa tidak curiga. Dia melirik ke sana dan tiba-tiba teringat sesuatu dan terkekeh. Tubuhnya bergoyang, terbungkus cahaya hitam seperti kilat. 100 mil jauhnya, sekelompok orang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Meski tidak banyak, tetapi ada sekitar 30 orang dan pemimpinnya hanyalah di alam kenaikan abadi tingkat keempat. Namun ada juga master alam kenaikan abadi yang tersisa yang bertanggung jawab. Namun di antara orang ini, kebanyakan dari mereka adalah pejuang alam Yuan sejati. Di sekitar mereka, banyak sosok yang terbang dengan cepat membungkus sekelompok orang tersebut. Namun mereka tidak langsung membunuh mereka. Mereka hanya mengikuti mereka dari dekat, dan para pejuang yang mengikuti ini sepertinya bukan sekelompok orang. Tapi ada beberapa kelompok yang juga berinteraksi satu sama lain. Orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Mereka telah bersama kita selama lebih dari 10 hari dan tidak dapat menyingkirkan mereka. Di tengah kerumunan, seorang gadis cantik mengeluh sambil berlari. Sekarang kita dalam masalah. Seorang pria di sebelahnya tersenyum pahit. Kami khawatir kita tidak akan dapat mencapai kota perang seperti ini. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Gadis itu bertanya dengan cemas. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Pria itu jelas tidak punya ide bagus, jadi dia hanya terbang ke belakang para tetua sekte. Saat mereka berdua sedang berbicara, wanita lain dengan ekspresi dingin mendekat. Wanita ini memiliki sosok langsing dan pinggang yang anggun. Dia adalah kecantikan yang langka dari segi penampilan. Namun yang membuat orang merasa aneh adalah sepasang tangan giok wanita ini dibalut oleh pita dengan warna putih. Jadi mustahil untuk melihat seperti apa tangannya. Bukan hanya dia, tapi banyak orang di kelompok ini yang tangannya dibalut dengan pita putih, seolah-olah ada rahasia tersembunyi di tangan itu. Kakak tahu, jika tidak berhasil, ayo berpisah. Mata indah wanita itu bersinar dengan cahaya dingin. Dia juga sangat marah setelah dikejar hari ini. Target orang-orang itu adalah lembaran hantu kita, jadi ayo berpisah. Jika kita melakukannya, mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi sekte senjata harta karun Anda. Tao yang menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Saudari muda Leng, Anda berpikir terlalu sederhana. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka sedang menatap lembaran hantu Anda? Meskipun tidak seluruhnya, kami juga memiliki tanggung jawab tertentu. Ekspresi Ling San meredup. Dia bukan idiot. Tentu saja dia tahu bahwa sekelompok orang tidak akan melepaskannya. Mereka juga akan mengucapkan ancaman dari waktu ke waktu. Karena alasan yang terbesar mengapa mereka tidak menyerang secara langsung adalah mereka tidak ingin menyinggung sekte senjata harta karun. Jadi lembaran hantu hanyalah alasan yang sah bagi mereka. Jadi kali ini saya khawatir dia telah melakukan kesalahan. Beberapa bulan yang lalu, berita tentang perebutan warisan mencapai tanah Changyun dan orang-orang di lembah Raja Hantu tentu saja mendengarnya. Seperti Chen Su dan lainnya, Leng San sedikit curiga ketika mendengar nama Yang Ke, bertanya-tanya apakah putra bungsu dari keluarga yang adalah orang yang dia kenal. Tapi belakangan ini, setelah banyak pertanyaan, hal itu telah dikonfirmasi mereka langsung bergegas. Lagi pula status Leng San di lembah Raja Hantu tidaklah rendah, jadi dia segera meminta Guili untuk mengizinkannya.
untuk memimpin sekte dan berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan. Namun Willy menolak, karena bagaimanapun Lembah Raja Hantu adalah sekte Tanah Jatjangjun. Jika seorang murid meninggalkan Tanah Jatjangjun dengan gegabah, pasti tidak akan ada akhir yang baik. Jadi bagaimana dia berani berpartisipasi dalam pertempuran untuk warisan keluarga yang di Jeondu? Oleh karena itu, dia tidak hanya menolak, dia juga mengunci Lengsan dengan erat dan memerintahkannya untuk tidak pernah keluar sampai dia mencapai alam kenaikan abadi. Kemudian, rekan magang senior Shen Yi dan Cheng Ying diam-diam melepaskannya. Mereka bertiga mengumpulkan sekelompok rekan magang yang disukai oleh Yang Ke di Gua Jahat dan diam-diam meninggalkan Lembah Raja Hantu dan bergegas ke Jeongdo. Hanya untuk membalas Yang Ke karena telah menyelamatkan hidup mereka berulang kali dengan usahanya sendiri. Saat itu di Gua Jahat ganas. Jika bukan karena Yang Ke, para murid Lembah Raja Hantu ini akan mati ribuan kali. Tapi tanda dari murid Lembah Raja Hantu terlalu jelas. Begitu seseorang melihat tangan hantu pucat dan tidak berdarah itu, mereka akan tahu bahwa mereka berasal dari sekte jahat. Dan orang-orang dari sekte jahat berkeliaran di luar. Dan jika mereka dibunuh, mereka akan dibunuh. Maka para murid Lembah Raja Hantu membungkus tangan mereka dengan kain putih. Meski terlihat aneh, mereka tetap bisa menyembunyikan identitas mereka. Kecuali Lengsan yang pernah meninggalkan negeri jahat awan abu-abu. Tak satu pun dari anak-anak muda ini yang pernah bepergian jauh. Setelah meninggalkan negeri jahat awan abu-abu, mereka segera bersembunyi seperti lalat tanpa kepala. Setelah memikirkan kembali, Shen Yi memutuskan untuk pergi ke sekte harta karun untuk menemukan Toyang terlebih dahulu dan menggunakan penyamaran dari sekte harta karun untuk pergi ke Jeongdo bersamanya. Ketika dia memikirkannya, Toyang dan yang lainnya dari sekte senjata harta karun pasti akan membantu Yang Ke. Meskipun Toyang telah lama menerima pesan dari Yang Ke, tetapi dia tidak dapat meyakinkan para tetua di sekte tersebut. Hanya mengandalkan beberapa kakak laki-laki mereka yang mengenal Yang Ke. Jadi mereka tidak dapat berbuat banyak. Ketika semua orang di Lembah Raja Hantu tiba di sekte harta karun, Toyang berada dalam keadaan tertekan. Dia sangat senang melihat Lengsan, Shen Yi, dan lainnya, dan segera mengatur agar mereka hidup tenang di sekte harta karun untuk periode waktu yang berikutnya. Lengsan dan yang lainnya bekerja keras dengan Toyang setiap hari, secara bergiliran mengebom staf senior dari sekte harta karun. Akhirnya kerja keras mereka membuahkan hasil, dan mereka berhasil membujuk para tetua sekte tersebut, kemudian berangkat dengan cepat. Namun begitu dia keluar dari sekte senjata harta karun, dia menjadi sasaran beberapa kelompok orang. Di luar sekte senjata harta karun, ada banyak kegembiraan setiap hari. Sama seperti situasi di Lembah Yowang. Ada banyak prajurit yang datang untuk meminta senjata pemurnian. Namun ada sesuatu yang tidak biasa tentang ini. Jadi sekelompok orang, mereka hanya mengikuti Toyang dan yang lainnya. Tetapi mereka juga tidak datang untuk menjawab orang tersebut. Setelah dilacak oleh mereka selama sehari, ahli alam kenaikan abadi dan sekte artefak harta karun tidak dapat menahan diri dan bertanya terus terang. Jelas dia mengetahui bahwa kelompok orang ini sebenarnya adalah pelopi yang dikirim oleh beberapa tuan muda dari keluarga yang untuk memenangkan hati mereka. Namun sekelompok orang dari Lembah Yowang telah direkrut oleh Yang Ke dan ahli pemurnian senjata dari sekte senjata harta karun secara alami menjadi populer. Entah itu Yang Zhou, Yang Kang dan Yang Shen, Yang Ying, atau bahkan Yang Wei. Mereka semua mengirim anak buahnya sendiri. Tapi bagaimana Toyang dan yang lainnya bisa menyetujui permintaan mereka setelah penolakan? Kelompok orang ini tidak terburu-buru dan mengikuti satu sama lain tanpa henti. Meskipun mereka sudah memperjelas bahwa meskipun mereka tidak dapat menang, orang lain tidak akan berhasil. Setelah mengikuti beberapa hari, orang-orang itu akhirnya menemukan peluang karena seorang murid dari Lembah Raja Hantu secara tidak sengaja mengungkap identitasnya, yang segera menyebabkan kelompok orang tersebut mengambil tindakan.
Tuanku, selama Anda dapat menyerahkan beberapa orang dari lembah Raja Hantu itu, kami tidak akan membuat masalah dengan sekte Anda. Bagaimanapun, keterampilan pemurnian senjata sekte Anda tidak ada bandingannya di dunia. Jadi tidak mungkin Anda akan menimbulkan masalah di masa depan. Sekelompok di sebelah kiri, di antara orang-orang seorang master alam kenaikan abadi tingkat 6, berkata sambil tersenyum. Mendengar kalimat ini membuat orang lain segera setuju, dan mereka semua mengangguk setuju. Kemudian mengungkapkan sikap mereka satu demi satu, mengisyaratkan secara terbuka dan sembunyi-sembunyi bahwa selama sekte harta senjata karun dapat menyerahkan orang-orang dari lembah Raja Hantu, masalah mereka berkolusi dengan sekte jahat tidak akan menyebar. Wu Yan yang memimpin penyerangan di depan mendengus dan menolak untuk memperhatikan. Karena bagaimana mungkin dia tidak melihat niat orang-orang ini? Karena hanya dia melihatnya, dia langsung membenci dan menolaknya. Toyang, kemarilah. Wu Yan sangat marah sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia berteriak ke belakang. Leher Toyang menciut dan dia segera berlari ke depan dengan menunggang kuda dan bertanya dengan hormat. Paman, apa perintah Anda? Wu Yan mencibir 2 kali. Nah, apakah Anda sudah dewasa dan menjadi lebih berani? Anda berani menerima orang-orang dari lembah Raja Hantu. Apa yang Anda ingin paman Anda katakan tentang Anda? Jelas, Wu Yan baru mengetahui identitas asli mereka. Setelah murid dari lembah Raja Hantu menunjukkan kelemahannya beberapa hari yang lalu. Jika dia tahu sebelumnya, bagaimana mungkin penjahat senior sekte senjata harta karun membiarkan Leng San dan yang lainnya tinggal di sekte tersebut. Namun Toyang tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum. Paman, kami adalah teman dekat hidup dan mati. Ketika saudari muda Zorong dan saya pergi ke gua jahat yang sengit, terakhir kali kami menerima terima kasih atas perhatian mereka. Jika tidak, keponakan Anda dan yang lainnya pasti sudah lama mati di sana. Wu Yan melotot. Bukankah orang yang menjaga Anda adalah Yang Ke? Mengapa Anda baru mengatakan ada orang dari lembah Raja Hantu lagi? Jadi di mana kata-kata Anda yang benar? Saya sudah mengurus semuanya. Toyang berkata dengan tatapan tidak serius. Selain itu, Paman Guru, sekte senjata harta karun kita sama seperti lembah Yowang. Kita membuka pintu untuk berbisnis dan punya teman dari seluruh dunia. Jadi tidak peduli sekte jahat macam apa itu. Apakah kita peduli dengan itu? Kata Toyang dengan serius. Masalah yang Anda sebabkan harus Anda selesaikan. Jika tidak, saya akan mengeluarkan Anda dari sekte setelah kembali. Tidak, Paman Guru, bukankah saya baru saja memikirkan solusinya? Toyang tiba-tiba tampak tertekan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.